Perkenalkan, nama saya Trianugra, stambuk A42120005, prodi PJKR dari kelas E. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi alam pikir manusia dan perkembangannya. Langsung saja, fisik, sifat, dan pikiran manusia. Manusia sebagai makhluk memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki organ tubuh yang kompleks dan sangat khusus, terutama otaknya. Kedua, mengadakan metabolisme atau penyusunan dan pembongkaran zat, yakni ada zat yang masuk dan ada zat yang keluar. Yang ketiga, memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan luar. Yang keempat, memiliki potensi untuk berkembang. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Yang keenam, berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketujuh, bergerak. Kemudian, perkembangan sifat dan pikiran manusia. Sifat manusia berkembang seiring dengan perkembangan umur dan waktu di mana manusia tersebut hidup. Pada zaman prasejarah, manusia hidup dari berburu dan berladang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian meningkat menjadi petani dan peternak yang menetap. Berikut ini pengelompokan perkembangan kecerdasan manusia berdasarkan usia dari bayi hingga dewasa. Yang pertama, masa bayi, 0-2 tahun. Masa bayi menurut psikologi disebut juga sebagai periode sensomotorik. Pada periode ini, perkembangan kecerdasan bayi sangat cepat. Ia mulai bergerak, belajar makan, berjalan, berbicara, dan mengikatkan diri pada orang lain. Yang kedua, masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak disebut sebagai periode pra-operasional dengan kisaran usia 2-7 tahun. Pada periode ini, dorongan keingintahuannya sangat besar, sehingga banyak yang menyebut masa ini sebagai masa bertanya. Yang ketiga, masa usia sekolah. Masa ini disebut juga sebagai periode operasional nyata, dengan kisaran usia 7-11 tahun. Pada periode ini, anak sangat aktif, ditandai dengan perkembangan fisik dan motorik yang baik. Yang keempat, masa remaja, 13-20 tahun. Periode ini merupakan masa pertentangan atau konflik, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang dewasa. Mereka berusaha mengekspresikan dirinya sebagai orang dewasa, padahal secara fisik, mental, dan emosional belum mampu menggunakan nalar serta berpikir proses. Yang kelima, masa dewasa, 20 tahun ke atas. Masa ini ditandai dengan kemampuan individu untuk berdiri sendiri. Mereka mampu mengendalikan perilakunya dengan baik, menempatkan dirinya sebagai anggota dalam kelompok, serta merupakan individu yang bertanggung jawab. Kemudian, sejarah pengetahuan manusia. Menurut Auguste Comte, dalam sejarah perkembangan jiwa manusia, baik sebagai individu maupun sebagai keseluruhan, berlangsung dalam 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap teologi atau fiktif. Pada tahap ini, berusaha untuk mencari dan menemukan sebab yang pertama dan tujuan yang terakhir dari segala sesuatu, dan selalu dihubungkan dengan kekuatan gaib. Tahap kedua yaitu tahap filsafat atau fisik atau abstrak. Tahap ini merupakan tahap di mana manusia masih tetap mencari sebab utama dan tujuan akhir. Tetapi manusia tidak lagi menyadarkan diri kepada kepercayaan akan adanya kekuatan gaib, melainkan pada akalnya sendiri. Akal yang telah mampu melakukan abstraksi guna menemukan hakikat segala sesuatu. Tahap terakhir yaitu tahap positif atau ilmiah real. Tahap ini merupakan tahap di mana manusia telah mampu berpikir secara positif atau real atas dasar pengetahuan yang telah dicapainya, yang dikembangkan secara positif melalui pengamatan, percobaan, dan perbandingan. Baik, sekian video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.